Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 17 Desember 2021 dengan judul Mereka yang setia di bumi akan diselamatkan. Ayatnya dalam Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dalam kuasanya dengan maju mengendarai dengan kemenangan dan untuk menang, manusia fana yang lemah boleh mendapatkan kemenangan. Singa dari suku Yehuda sangat mengerikan bagi mereka yang menolak anugerahnya, akan menjadi anak domba Allah bagi mereka yang taat dan setia. Tiang api yang mengatakan teror dan amarah kepada pelanggar hukum Allah adalah suatu tanda terang dan kemurahan dan kelepasan kepada mereka yang telah memelihara hukum-hukumnya. Lengan yang kuat untuk membinasakan para pendurhaka akan tetap kuat untuk melepaskan yang setia. Setiap orang yang setia akan diselamatkan. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dibandingkan dengan penduduk dunia yang berjuta-juta banyaknya, umat Allah akan sebagaimana yang telah terjadi kepada mereka menjadi sekumpulan kecil. Tetapi jikalau mereka berdiri bagi kebenaran, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Allah akan menjadi perlindungan mereka itu. Mereka berdiri di bawah perisai lebar yang maha kuasa. Allah adalah selamanya golongan yang terbesar. Apabila bunyi sangkakala yang terakhir itu menembus rumah penjara orang mati, dan orang yang benar itu pun keluar dengan kemenangan sambil berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kemudian berdiri bersama Allah dengan Kristus, dengan malaikat-malaikat, dan mereka yang setia dan benar dari segala zaman, anak-anak Allah, kelak jauh lebih banyak bilangannya. Dalam khayal suci, Nabi itu melihat kemenangan terakhir dari gereja Allah yang sisa. Dia menulis, "Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Orang-orang yang telah mengalahkan, pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segera pada saat kedatangan Tuhan, maka umat-umatnya, orang-orang pilihannya akan segera dikumpulkan, dan hanya orang-orang yang setia kepadanya yang akan menerima kebangkitan bagi yang sudah mati, dan juga pengubahan bagi yang masih hidup untuk dapat bertemu dengan Juru Selamat yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang tersebut adalah mereka yang sudah menuruti dan memelihara hukum-hukumnya, dan juga menjadi saksi-saksi kebenaran bagi Tuhan di sepanjang kehidupan mereka untuk mempertahankan iman percaya. Maka demikianlah umat Tuhan akan diselamatkan dari maut dan akan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Mari kita tetap setia di dalam iman kita. Saya mengundang kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Oleh karena kami sangat bersyukur di pagi hari ini untuk dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mengawali hari yang akan kami lalui. Kami berada di dalam jalan yang penuh dengan tantangan, yang mana setan berusaha untuk membuat kami jauh daripada kebenaran. Biarlah pertolongan kuat kuasa Tuhan akan memampukan kami hidup dalam melakukan segenap hukum-hukum Tuhan dan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga itu akan melayakkan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia dan mewarisi kerajaan surga bila mana Yesus akan datang. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Biarlah Engkau akan memenuhi harapan-harapan kami, yang akan memampukan kami untuk tetap setia, sabar dalam menantikan Engkau dengan penuh sukacita.
Memberkati umat-umat-Mu di dalam pekerjaan yang akan dilakukan di sepanjang hari ini. Berikanlah keselamatan pada saat akan keluar dari rumah, bahkan dalam perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Dalam berbagai usaha yang dilakukan umat Tuhan mencari nafkah, biarlah Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap keluarga. Pada saat ini hamba-Mu khusus berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, agar kiranya mereka tetap sehat, kuat, dan bahkan dalam masa tua mereka tetap mengandalkan Tuhan. Pertambahkan sukacita dan kebahagiaan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak dan orang-orang muda dalam pendidikan dan perkuliahan mereka, Tuhan yang akan tuntun sehingga mereka dapat berhasil dalam jenjang yang lebih tinggi, dan semuanya itu meraih harapan dan cita-cita yang membuat mereka ada di dalam Engkau saja. Juga ya Bapa yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Engkau yang akan tunjukkan yang terbaik ya Tuhan. Tolonglah mereka di masa-masa sulit sekarang ini, supaya memperoleh pekerjaan yang terbaik, agar melalui berkat itu, umat-umat Tuhan juga dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini. Tuhan memberkati mereka. Berikanlah kiranya kuasa pemulihan. Bahkan ada yang mendapatkan kecelakaan ya Tuhan, dan harus terbaring di rumah sakit saat ini. Tuhan akan menjamah ya Bapa, dan memberikan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap janji berkat-Mu. Biarlah itu menjadi bagian kami semua di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.